Kalau dalam laporan itu, dengan satu laporan isinya 8 orang, tidak bisa dipilah-pilah. Oh, 2 aja yang dibebasin. Ini tidak. Jadi kami minta diterapkan hukum ini. Kami sedikit pun tidak ada keinginan untuk RJ. Tersirat pun tidak di benak kita. Apalagi klien kita. Kalau mereka tersirat, udah selesai. Mereka nggak akan melawan atau berargumentasi di dalam medsos, di dalam TV dan sebagainya. Mereka tetap fight, lembut. Tidak. Kami masih istiqomah dalam perjuangan ini, Mas. Jadi kalau ada isu mengatakan bahwa kami itu minta RJ dan itu memang ya kan dipelintir. Karena dari situlah kelihatan bahwa itu ada pelanggaran undang-undang, pelanggaran ketentuan hukum. Makanya berkali-kali saya katakan, jangan sekali-sekali menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Jadi kalau ada pernyataan bahwa kami nyerah apa itu mungkin gorengan-gorengan aja dari pihak-pihak orang-orang yang memang menggoreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Abdul Al-Katiri sebagai salah satu PH dari RRT yang di Bala RRT. Jadi kami tidak ada mohon ya kan? Tapi isunya di mana-mana mengatakan bahwa kami memohon untuk RJ, Restoratif Justice. Padahal tidak ada. Kami bahkan meminta kepolisian untuk melaksanakan sesuai undang-undang. Yang mana permintaan kami itu tidak bicara tentang RJ bahkan. Kami bicara tentang Perkap yang dilanggar oleh kepolisian. Perkap nomor 20 tahun 2009 tentang pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita juga berbicara tentang Undang-Undang nomor 31 2014, yaitu Undang-Undang PSK, yaitu perlindungan saksi dan korban. Ya, nah, terus diantaranya salah satu ya masalah kita minta dihentikan ya kan sehubungan dengan konsekuensi dari RJ kemarin yang 2 orang itu ada konsekuensinya karena kan itu kan merujuk ke undang-undang. Tapi kami tekankan di sini bahwa dalam surat kami itu meminta kepolisian untuk melaksanakan undang-undang. Jadi tidak ada permohonan untuk RJ, bahkan tidak terlintas sedikit pun di benak kami maupun di benak RRT untuk melakukan RJ. Kami tetap konsisten dengan perjuangan kami. Itu jelas. Bahkan kalau boleh saya bacakan tuntutan kami ya, karena supaya semua orang juga paham, ya kan? Dalam tuntutan kami, yang permintaan kami itu, kalau saya bacakan, itu dasar atau alasan dari kenapa kami mengajukan itu, ya kan? Kami mohon dengan hormat pada Irwasum Mabes Polri agar proses penyidikan terhadap para klien kami di Polda Metro Jaya dihentikan. Bukan SP3 ya, dihentikan karena prosedur maupun undang-undang dilanggar. Jadi bukan dari kepentingan kami. Kami mengingatkan karena bertentangan dengan beberapa undang-undang, diantaranya pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 31 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang pelindungan saksi dan korban. Yang mana ini berhubungan banget dengan laporan TPUA.
bahwa waktu itu laporan TPUA itu kan sempat dihentikan. Padahal laporan TPUA itu semua bukan delik aduan loh ya. Semua yang dilaporkan di TPUA itu adalah pidana umum. Dan rata-rata di atas 5 tahun. Pasal-pasal yang diadukan waktu itu yang melalui Dumas, kan waktu itu diminta Dumas. Pada saat melapor, diarahkan ke Dumas. Hanya kita ikuti di Dumas. Ah, di situ ditulis pasal-pasal apa yang kita dumaskan. Langsung 263. Itu maksimal hukumannya 6 tahun. Ini KUHP lama ya. Kemudian 266, 8 tahun bahkan. Ya kan? Kemudian 264 8 tahun, 266 7 tahun. Bahkan ada undang-undang yaitu undang-undang pendidikan sistem pendidikan nasional. Jadi ada 4 pasal yang didumaskan waktu itu. Nah, pada saat Dumas itu berlangsung, nggak tahu apa biasanya mereka kalau Dumas ini malah apa ya, agak prosesnya agak lama dan tidak jelas. Ini kok tiba-tiba di tengah-tengah Dumas kami itu ada pemeriksaan laboratorium. Yang mana kami tidak minta itu pemeriksaan laboratorium. Ada apa kok tiba-tiba ada pemeriksaan laboratorium? Pada posisi Dumas, yaitu ijazah Jokowi itu diperiksa. Ini yang poin-poin satu ya. Ini ada berapa poin? Ya kan kita nggak RJ itu malah yang paling akhir. Kita bicara tentang RJ ya, bukan minta RJ ya. Ya kan? Ya. Itu kenapa demikian? Pada saat Dumas kemarin itu tiba-tiba diperiksa ijazahnya Pak Jokowi. Bahkan biasanya orang yang minta diperiksa itu adalah terlapor kan. Dalam hal ini di Mabes Polri ini kan apa namanya pelapor biasanya yang minta pemeriksaan. Ini bahkan terlapor tanpa diinformasikan pada pendumas waktu itu. Diperiksa, kemudian diumumkan, dikatakan identik. Nah setelah identik, nah kami kaget, kami keberatan. Hanya kami ajukan gelar perkara khusus untuk memasalahkan SOP ini. Masalah SOP ini, protap ini yang kita masalahkan. Dalam gelar perkara khusus pada waktu itu, ijazahnya pun tidak dihadirkan dalam gelar perkara itu. Padahal semua perwira ada di situ loh. Ada Irwasum, ada Propam, ada bagian hukum, ada semuanya. Tapi ijazahnya nggak dihadirkan. Seharusnya kalau kita berbicara apa namanya itu gelar perkara khusus, itu semuanya harus terbuka. Bahkan diundanglah eksternal, ada DPR, kemudian ada Ombudsman, ada konon kabarnya ada Komnas HAM, Kompolnas dan sebagainya waktu itu. Nah, 1-2 hari setelah gelar itu dinyatakan bahwa dihentikan, yaitu Dumasnya teman-teman TPUA ini. Dihentikan, tiba-tiba ada laporan polisi di Polda yang melaporkan klien kami. Memang kalau itu masih on yang di sana itu mereka nggak bisa melaporkan, dihentikan. Nah, timbul pertanyaan, karena penghentian penyelidikan kemarin itu dasarnya adalah laboratorium pemeriksaan. Nah, laboratorium itu tidak boleh diperiksa barang bukti di laboratorium dalam posisi Dumas atau penyelidikan. Laboratorium itu bisa dilakukan jika sudah dalam taraf penyidikan. Kenapa demikian? Karena ada syarat. Di Perkap nomor 10 tahun 2009 tentang pemeriksaan TKP dan barang bukti itu pasal 10 jelas, ya kan? Dalam pemeriksaan laboratorium itu biasanya diajukan permohonan dari penyidik. Diajukan penyidik ke laboratorium. Yang mengajukan penyidik. Nah, di dalam pengajuannya itu harus dilampirkan beberapa syarat, beberapa dokumen. Yang mana dokumen itu wajib dikatakan di dalam itu di Perkap itu kan wajib loh. Ya kan? Yaitu dilihat secara formil dan teknis. Apa maksudnya secara formil? Bahwa dalam pengajuan laporan itu harus dilampiri beberapa dokumen. 1, wajib ya adanya laporan polisi.
Laporan polisi itu maksudnya apa? Posisi sudah ada laporan dengan nomor perkara, nomor laporannya jelas dan perkaranya apa. Nah ini masih Dumas. Kemudian yang kedua, syarat yang wajib dilampirkan dalam pemeriksaan laboratorium itu adalah berita acara saksi dan tersangka bahkan. Tersangka itu biasanya terakhir. Yang ketiga, harus dilampiri dengan berita acara apa namanya penyitaan. Itu dokumen tidak disita, setelah diperiksa dikembalikan. Tidak ada penyitaan. Dan penyitaan itu sendiri itu cara KUHP lama yang pada waktu itu menggunakan KUHP lama ya kan, sesuai pasal 1 poin 16 di KUHP lama ya, itu pemeriksaan apa namanya berita acara penyitaan itu dilakukan pada taraf penyidikan, penuntutan dan persidangan. Nah ini baru Dumas. Lah semua itu dilanggar, bahkan ketentuan di pasal 10 di Perkap itu sendiri, jika syarat-syarat itu tidak dilampirkan, maka tidak dapat diperiksa. Berarti apa? Berarti batal demi hukum, cacat formil. Lah, karena cacat formil, kami tidak terima. Itu isi surat kami seperti itu. Kami tidak terima, ya kan? Karena kami tidak terima, kami mengajukan pengaduan ke Propam bahwa kami tidak bisa terima putusan dari Karuasidik yang menandatangani penghentian penyelidikan itu. Kami keberatan. Oleh Karuasidik dirujuk ke Irwasum. Kami tanyakan ke Irwasum, bagaimana posisi kami? Irwasum menjawab di situ bahwa pengaduan saudara dan permohonan audiensi saudara masih kami tanyakan ke Bareskrim. Berarti itu kan belum selesai. Lah, jika belum selesai, menurut undang-undang PSK tadi, undang-undang apa namanya itu saksi dan korban, perlindungan saksi dan korban, ya kan, jelas pasal 10 di situ dinyatakan bahwa jika ada pengaduan atau laporan, baik pelapor maupun saksi-saksi, itu tidak boleh dilaporkan balik sebelum laporan pengaduan yang dilakukan oleh pengadu itu inkrah. Siapa yang tidak boleh dilaporkan balik? Yaitu pelapor dan saksi-saksi. Dan tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Sebelum ini inkrah pengaduan ini. Nah, hubungannya dengan RRT, karena di situ dikatakan baik pelapor maupun saksi-saksi, ya, RRT ini, Resmond, Roy, dan Tifa ini, ya kan, pada waktu ke UGM, mereka menyaksikan. Mereka bahkan ketemu dengan wakil rektor, dengan dekan kehutanan, melihat dokumen-dokumen. Mereka ini saksi. Nah, karena mereka itu saksi, di situ sesuai pasal 10 Undang-Undang PSK tadi, maka tidak dapat dilaporkan balik. Apalagi dengan 310, 311. Itu satu yang kami masalahkan. Bukan cuma satu ini aja. Bukan masalah yang isu-isu itu keliru banget. Kami tidak pernah memohon. Kami meminta untuk baik ketentuan Perkap maupun undang-undang ini dilaksanakan. Nah, kemudian berhubungan dengan kemarin ada restorasi justice terhadap 2 orang itu. Itu kami kembali ke persyaratan. Nah, di dalam pasal 79 di KUHP baru, ya kan, restoratif justice mekanismenya itu, kalau boleh saya bacakan ya, itu satu, dilakukan untuk memulihkan keadaan dulu. Sebelum diadakan SP3 lah. Ini langkah-langkah menuju SP3 mereka ya, bukan kami. Satu, pemaafan dari pelapor. Ada pemaafan. Dan mereka minta maaf,
mengakui kesalahannya, damai. Ya kan? Satu. Kedua, yaitu pengembalian barang jika ada. Kalau ada hubungan dengan barang. Itu syaratnya pasal 1 itu. Dari pasal 79 ayat 1 ya. Ya kan? Ada pengembalian barang. Kemudian penggantian biaya jika memang ada hubungannya dengan biaya. Khususnya biaya pengobatan dan sebagainya. Kemudian ganti rugi jika ada kerugian. Jika ada ya. Ini semua ini jika ada. Ya kan? Nah, kemudian apalagi memperbaiki kerusakan kalau memang dalam tindak pidana itu ada kerusakan. Kemudian ada membayar ganti rugi dan sebagainya. Nah, semua kesepakatan ini harus ditulis dalam kesepakatan. Ini mekanismenya. Nah, dalam hal ini yang paling relevan dengan peristiwa kemarin itu adalah pemaafan ini. Dan pengakuan kesalahan itu pun harus ditulis. Setelah itu baru step berikutnya, ya kan? Apa namanya? Poin 4-nya menyatakan bahwa di poin 4-nya menyatakan bahwa pencabutan laporan. Ini syarat ini sebelum ke SP3, syarat di dalam undang-undang situ pasal 79 ayat 4 ada pencabutan laporan. Baik laporan ataupun pengaduan, ya kan, dilakukan setelah kesepakatan itu ditandatangani. Nah, barulah keluar SP3. Kalau ini semua belum dilakukan, maka tidak bisa SP3. Nah, faktanya SP3 kan sudah dikeluarkan. Nah, sekarang kembali ke pasal 79 ayat 4 itu. Nah, kebetulan ya kan, konsekuensinya mereka mengeluarkan SP3 dan RJ ini, konsekuensinya ya kan, ada pencabutan laporan. Lah, yang dilaporkan oleh Jokowi dan beberapa orang termasuk Pradi Bersatu dan sebagainya itu satu laporan dengan nomor laporan yang jelas, satu laporan. Ya kan? Yang isinya ada 8 tersangka di situ. Lah, kalau laporan ini dicabut, maka semuanya ikut tercabut. Contohnya laporan nomor 10 dicabut. Ya semua isi dalam laporan itu tercabut. Kalau laporannya tercabut, berarti 6 orang ini otomatis ikut tercabut. Inilah yang kita mintakan untuk dihentikan, bukan SP3, dihentikan. Nggak tahu secara apapun juga. Karena apa? Karena ada pelanggaran undang-undang. Bukan kita memohon, tidak ada permohonan. Kita meminta Irwasum untuk tidak tahu bagaimana caranya, ya kan, memerintahkan penyidik atau Barreskrim untuk melaksanakan undang-undang ini. Jadi konsekuensi daripada dikeluarkan RJ ini dan dikeluarkan SP3 terhadap 2 orang ini undang-undang yang mengamanatkan bahwa 6 orang ini juga tercabut dengan sendirinya. Ini yang kami mintakan. Bukan kami mohon, tidak ada, mana ada permohonan. Kami minta kepolisian melakukan apa namanya ketentuan yang berlaku. Satu, masalah Perkap tadi. Kedua, Undang-Undang SK. Ketiga, pasal 79 ini ayat 4 yang mana diharuskan hanya laporan. Sekarang begini ya, SP3 itu namanya surat perintah loh ya. Surat perintah untuk menghentikan. Nah, jika surat perintah untuk menghentikan, berarti semua proses maupun dokumen-dokumen sebelumnya ini udah batal demi hukum. Mulai SPDP, laporan, udah batal demi hukum. Biasanya SP3 ini, Mas, biasanya pelapornya tidak terima. Melakukan dia bisa di perapit. Kalau ini kan sepakat, ada kesepakatan, berarti dua-duanya menerima. Jadi selesai. Sejak dikeluarkan SP3 yang kemarin itu, maka
semua proses itu sudah batal demi hukum, termasuk laporan polisi. Kami itu menginginkan polisi untuk tidak melanggar undang-undang. Kalau dalam laporan itu, dengan satu laporan isinya 8 orang, tidak bisa dipilah-pilah. Oh, 2 aja yang dibebasin. Ini enggak. Tidak. Jadi kami minta diterapkan hukum ini. Kami sedikit pun tidak ada keinginan untuk RJ. Tersirat pun tidak di benak kita. Apalagi klien kita. Kalau mereka tersirat, udah selesai. Mereka nggak akan melawan atau berargumentasi di dalam medsos, di dalam TV dan sebagainya. Mereka tetap fight, lembut. Tidak. Kami masih istiqomah dalam perjuangan ini, Mas. Jadi kalau ada isu mengatakan bahwa kami itu minta RJ dan itu memang ya kan dipelintir. Apalagi pernyataan dari siapa tadi itu, Kombes Budi Hermanto itu kan beliau berbicara hanya satu sisi, yaitu RJ doang. Bagaimana masalah Perkap? Bagaimana undang-undang PSK yang kami ajukan di satu surat? Tidak disinggung. Karena dari situlah kelihatan bahwa itu ada pelanggaran undang-undang, pelanggaran ketentuan hukum. Makanya berkali-kali saya katakan, jangan sekali-sekali menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Jadi kalau ada pernyataan bahwa kami nyerah itu mungkin gorengan-gorengan aja dari pihak-pihak orang-orang yang memang menggoreng. Sedangkan saya sendiri, saya tahu persis. Karena saya ikut menandatangani surat tersebut. Judul surat itu, kalau boleh saya bacakan, ya kan, itu bukan permohonan. Saya bacakan di sini. Ini jelas, surat ini menyatakan bahwa permintaan penghentian penyidikan. Bukan permohonan. Terserah. Mau pakai SP3 kayak, kalau sampai ke jaksa mungkin deponering kayak apa, terserah. Kami tidak ada minta SP3. Bahkan seharusnya berterima kasih pada kami, pihak kepolisian itu diingatkan bahwa apa yang Anda lakukan saat ini dengan melanjutkan proses penyidikan RRT khususnya klien kami, ini adalah pelanggaran undang-undang. Karena Irwasum sendiri menyatakan bahwa ya kan, penghentian penyidikan kemarin yang kami protes masih dikonfirmasikan ke penyidik, sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas. Apa itu artinya? Artinya penghentian penyelidikan kemarin yang di Barreskrim, ya kan, itu berarti dianulir. Kembali lagi, jika dianulir, berarti pengaduan teman-teman TPUA itu masih on. Kalau masih on, maka laporan di Polda ini harus dihentikan. Itu ceritanya. Jadi memang kalau orang bilang begini, memang orangnya tidak paham. Emang mereka baca surat kami. Dan seharusnya Pak Kombes dari Pak Budi tadi itu, Kombes Pak Budi itu seharusnya menjelaskan secara menyeluruh isi surat kami. Jangan hanya restorasi justice aja. Karena yang kami minta ada 3 item. Dasar 3 item itu, itulah yang kita minta dihentikan. Demi hukum. Bukan mengibang-ibang, kita minta maaf, nggak ada, Bang. Sama sekali kami tidak terpikir sedikit pun di benak kami untuk meminta maaf. Kami dalam arti klien kami ya. Ya. Jadi begini, surat kami ini, ya kan, bukan kami tujukan pada polisi saja, kepolisian saja, tapi kami tembuskan, ya kan, ke Ketua Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, supaya mereka tahu bahwa ada masalah laporan atau pengaduan kami yang masih menggantung. Jadi tidak boleh jaksa tidak melihat itu. Itu adalah satu kesatuan. Kedua, kami juga berikan surat dan tembusan ke Komisi 3 RI. Kami juga tembuskan ke Kompolnas. Kami juga tembuskan ke Ombudsman. Kalau kami itu meminta, memohon untuk SP3 atau restorasi justice, kami nggak akan tembuskan ke lembaga-lembaga ini, Mas. Ini kami tembuskan ke lembaga-lembaga ini
supaya mereka paham, ya kan? Karena lembaga ini rata-rata yang mensupervisi kepolisian. Kami ingin juga mereka berbicara. Mana ada kita mohon-mohon sembunyi-sembunyi ditembuskan ke sini. Ya kan? Oleh sebab itu, kami akan jelaskan pada siapapun juga yang bertanya bahwa tidak ada satupun surat kami yang arahnya mengibah-ngibah atau memohon. Semuanya bahkan meminta untuk menegakkan ketentuan dan undang-undang yang ada. Itu aja. Saya bersama bagian besar rakyat Indonesia itu mendoakan bahwa ini masalah ijazah palsu ini cepat selesai dengan keterbukaan. Dengan terbukanya bahwa yang jelas ya, karena kami punya fakta-fakta yang kami dapatkan, memang makin jauh kita meneliti, makin lebih terang, lebih jelas bahwa dugaan ijazah palsu itu terbukti. Itu karena dengan faktor makanya kami mohon dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, ya kan, agar negara Indonesia ini tidak ada sejarah dalam negara Indonesia ini yang mana ada pejabat negara, pejabat tinggi negara yang menggunakan ijazah palsu. Dan ke depan untuk pelajaran ke depan bahwa KPU pun juga harus teliti, ya, dan betul-betul komprehensif jika menerima permohonan untuk menjadi pejabat negara. Karena selama ini KPU hanya mengatakan mendapatkan fotokopi, langsung disampaikan pada saya, tidak pernah memverifikasi, tidak pernah survei lapangan, tidak pernah membandingkan ijazah fotokopi itu dengan dasarnya. KPU cuma adalah legalisir katanya, karena ketentuannya kita hanya cukup untuk menerima dokumen yang legalisir sesuai ketentuan menurut mereka. Tapi ke depan KPU akan lebih berhati-hati karena ini menyangkut orang nomor 1 di Indonesia. KPU harus benar-benar melakukan verifikasi, melakukan survei lapangan, apa benar bahwa ijazah yang diajukan itu adalah benar-benar ijazah asli. Terima kasih.